Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita subuh hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian hadis kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Subuh hari kini secara khusus kita membahas bab yang terakhir dari kitab Safar, pembahasan tentang adab-adab safar atau hal yang berkaitan dengan masalah safar. Bab yang ke-179, Babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha. Bab diharamkannya seorang perempuan bersafar seorang diri. Haramnya seorang perempuan bersafar seorang diri. Pembahasanku berdasarkan kepada dua buah hadis. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imratin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'a dhi mahramin 'alayha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal atau tidak boleh bagi seorang perempuan yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar dengan perjalanan selama sehari semalam kecuali beserta mahramnya. Muttafaqun alaih. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama perempuan itu ada mahramnya. Dan jangan juga seorang perempuan bersafar kecuali bersama mahramnya. Maka ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan keluar untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan aku telah ditetapkan untuk menjadi pasukan pada perang itu dan itu. Maka Nabi menjawab, intalik fahujja ma'amuratik. Berangkatlah engkau, berhajilah bersama istri. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang cukup hati-hati kita memahaminya, Bapak Ibu.
Kalau dibaca secara zahirnya, maka anan ibu-ibu kerajaan selama kulah salah sesadoi. Tu bu, ibu pergi ke Padang, misalnya, jalan-jalan lah, lagi bawa suami. Ibu-ibu tu pergi jalan, lagi bawa suami, lagi bawa anak awak, lagi bawa mahram awak. Kalau berlawanan jo hadis. Bapa-bapa ibu-ibu malah peh anak padusi kuliah di Padang, kuliah di Jakarta sampai ke luar negeri. Lai jo ayahnya, lai jo adiknya, jo kakaknya. Berarti nyalah melanggar hadis. Ibu-ibu dan pai umrah lai jo suami. Saja keluarga dan pai haji guys. Berartilah melanggar hadis. Kalau hadis ko dibaca iko saja, makanya perlunya kita mengaji bapa ibu-ibu, dan tak bolehnya awak membaca teks-teks syariat go, Al-Quran dan Sunnah hanya berdasarkan terjemahan. Salah satunya adalah ketika bertemu kita dengan hadis-hadis dengan tipe yang mereka, maka akan kacau balaulah dan kita akan menganggap telah terjadi kerusakan yang luar biasa di tengah masyarakat. Karena memang faktanya nampaknya berlawanan. Apa lain? Dibuatlah judul oleh Imam Nawawi di situ, Tahrimu safaril mar'ati wahdaha. Haram hukumnya seorang perempuan safar sendirian. Tak boleh, ibu-ibu pun tak boleh surang pergi tu. Apa? Itu makanya. Kalau orang tak mengaji ko, makanya kata kalau ibu lah salah mo ko. Pergi ke Padang surang sen, pergi ke Jakarta surang sen. Anak padusi balapeh se ke Padang ke Jakarta surang set, pergi umrah surang set. Bagus salah? Aku hadisnya. Nah, pokoknya perlu dudukan. Kita dudukkan istilahnya dulu, kita dudukkan pemahamannya dulu, baru nanti kita ambil kesimpulan. Nah, bapa dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita beri penjelasan dahulu istilah-istilah. Yang pertama, safar. Safar seperti yang kita katakan dahulu, perjalanan cukup jauh. Yang menurut Imam Syafi'i, sebuah perjalanan tidak disebut dengan safar kecuali jarak yang ditempuhnya itu tidak kurang dari 80 km. 80, 82, 85 gitu ya, lebih kurang. So kalau hitung-hitung ya perjalanan awak dari Sikok ke Padang. Kalau pembatasan atau penentuan jarak kau penting nanti. Kerana sangat berkaitan dengan ibadah solat awak, sangat berkaitan dengan ibadah puasa kita. Di dalam ibadah salat ada istilahnya menjamak dan mengqasar. Mengqasar salat tidak dibolehkan kecuali seseorang itu dalam keadaan safar. Safar yang bara jaraknya, yang perjalanannya tidak kurang dari 80 kilo. Maka kau ingin awak mengqasar salat, maka celik-celik perjalanan kita dari rumah ke tempat itu. Sekali berangkat bukan pulang balik itu. Sampai 80 kilo. Kalau sampai
berarti kita punya keringanan untuk mengkasar solat. Jamak mengkasar solat. Tapi kalau tidak boleh ambil keringanan itu. Contoh, awak pergi ke Payakumbuh. Boleh Payakumbuh kota itu ya. Payakumbuh kota, kalau dihitung-hitung lagi sampai 80 kilo tu Bapak Ibu. Sampai dah. Berarti menjamak mengkasar solat dengan alasan ke Payakumbuh boleh? Tak. Kalau buat basuang boleh sampai 80 kilo? Serasa sombong kau kalau buat basuang tu tak jauh sebenarnya. Tapi nak membuatnya lama keloknya. Jaraknya gaya tak sampai dari sekolah ke Padang. Kalau jarak. Tidak keloknya sampai Pulau Ampek itu membuat perjalanan awak waktunya sama dari sekolah ke Padang. 2 jam. Termasuk juga nanti dalam ibadah puasa Ramadan, boleh seseorang tidak puasa dengan alasan safar dengan jarak yang sesuai ditetapkan tadi. Kalau orang ambil pendapatnya dalam mazhab Syafi'i. Nah itu. Berarti safar ku adalah perjalanan yang jarak tempuhnya tidak kurang dari 80 kilometer. Kemudian istilah yang kedua yaitu istilah mahram. Mahram. Ada mahram, ada muhrim. Kau berbeza kau Bapak Ibu ya. Kalau mahram, orang yang haram kita nikahi. Itu mahram. Kalau muhrim, orang yang sedang berpakaian ihram akan melaksanakan ibadah umrah. Nah, niatnya untuk melaksanakan ibadah umrah, bagi yang laki-laki memakai pakaian khusus, ya. Nyo lapis segala pakaian berjahit, nyo gantilah dengan pakaian tak berjahit yang biasanya warna putih. Maka di saat itulah nyo berposisi sebagai muhrim. Itu yang muhrim. Jadi jangan terbalik. Orang mengatakan, awak mohon maaf, mohon tak bisa salam dah, awak tak muhrim dah. Pas tak istilah itu? Tak. Seharusnya apa? Ambon kita tak mahram dah, bukan muhrim. Kau perbaiki pemakaiannya dalam kehidupan. Walaupun lah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, seseorang yang haram dinikahi itu dianggap sebagai muhrim, walaupun ya istilah sebenarnya adalah mahram. Nama haramku Bapak-bapak dan Ibu-ibu 3 sebabnya. 3. Yang pertama, mahram disebabkan pertalian darah atau nasab. Ayah awak, ini awak, taruh kata mahram awak. Anak kita, cucu kita, mahram awak. Kemudian kemanakan kita ke samping anak awak, anak kakak, anak adik, mahram awak. Itu pertalian darah. Yang kedua, mahram disebabkan kerana radha'ah ke mahram karena persusuan. Walaupun ikut sangat jarang. Buat tahu di tubuh ladang ada tak kau? Ada tak? Menjadi saudara sepersusuan. Jadi ibu punya tetangga, punya kawan. Ya. Suatu hari ibu ke rumahnya dan nyata dan kawan ko yang punya anak masih bayi, seorang sibuk di dapur kurang terperhatikan anak. Awak sama-sama punya anak, sama-sama sedang punya asyik. Dek sayangkan anak ko, kemudian bambiaklah anak tadi awak yang susuan. Padahal itu bukan anak awak pada dasarnya. Ketika anak tadi Bapak Ibu lah menyusunya ke seorang perempuan walaupun itu bukan ibunya, maka pada saat itu orang yang menyusukannya dan orang-orang yang berkaitan dengan orang yang menyusukan otomatislah menjadi mahram. Jadi kau hati-hati.
Baku hati-hati ketika akan menikahkan anak padusi kita atau anak laki-laki awak jo perempuan apolai perempuan tu keluarganya dakik jo kita tetangga awak, tolong pastikan sabana pastikan ko urang indak ada hubungan mahram jo anak awak itu. Kenapa? Karena kok seandainya diandokkan Bapak Ibu, padahal kau orang tahu, orang gaib kau tahu yang bosanya anaknya kau, anak padusinya kau misalnya punya hubungan mahram jo calon suaminya, tapi tidak disampaikan. Berarti ibu-ibu lah menyembunyikan dan lah menstatuskan kau bahaya. Bahkan kalau terungkap nanti ternyata orang kau saudara sepersusuan lah beranaknya, mestinya difirakkan, dipisahkan. Berapa bahaya itu. Kalau beranak pinak lepas kasih sayang, tapi dek dulu bandoan-doan baru menyasar dia gih tahu jo akhirnya terjadi mesti dipisahkan. Jadi kalau menikahkan anak gua harus berjalan-jalan, teliti dulu nasabnya, teliti dulu hubungannya. Kemudian yang ketiga disebabkan, yang pertama tadi Bapak Ibu nasab, yang kedua disebabkan kerana persusuan, lupa apa yang tiganya, ketiga penyebab seorang itu jadi mahram. Tapi yang jelas mahram itu seseorang yang haram untuk kita nikah. Nah, untuk rincinya itu bisa kita baca nanti dalam surah An-Nur. Situ dipaparkan secara rinci sia-sia saja yang menjadi mahram awak, dan itu sangat penting untuk diketahui supaya jaleh persoalan-persoalan terutama yang berhubungan dengan persoalan hubungan laki-laki dengan perempuan. Nah, balik awak ke pembahasan awak. Setelah duduk masalah tadi, ada istilah safar, ada istilah mahram. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang pertama, tidak boleh bagi seorang perempuan yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar selama sejauh perjalanan sehari semalam kecuali disertai mahramnya. Kalau hadis yang kedua, jangan seorang laki-laki bersunyi-sunyi berduaan-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya kecuali perempuan itu ditemani oleh mahram. Akulah banyak benar terjadi pelanggaran di tengah masyarakat. Jadi ada istilahnya Bapak Ibu khalwat, ada ikhtilat. Ada khalwat, ada ikhtilat. Kalau khalwat ko mando-ando bersunyi-sunyi, baduo-duo, tempat nelagang, itu namanya khalwat. Kalau ikhtilat bercampur-campur di tempat Nabi. Khalwat laki-laki perempuan yang bukan mahram baduo-duo indak ada mahramnya haram hukum. Makanya tak usahlah ditanya Bapak Ibu, hukumnya pacaran Ustaz haram. Tak ada lah istilahnya pacaran Islami. Mana pacaran Islami? Ustaz, awak sajak pacaran go tambah rajin awak semayang. Tio ka apa namanya? Jam 4:30 awak bunyi teleponnya. Siapa nelpon pacar awak? Keceknya, bang, jagolah lai. Sembahyang subuh lai. Tu subuh lah kamu suah. Awak sebelum ko talak-talak saja go subuh Ustaz. Setelah pacaran dia tak jago sembahyang subuh awak. Ustaz, semenjak awak pacaran ko rajin awak baca Quran. Ustaz, semenjak adoinyo tambah rancak prestasi awak.
Iko berlindung dari hal yang haram dengan sesuatu yang seolah-olah elok. Makanya bapa ibu jangan padian nak padusi awak. Ilapeh pai jo laki-laki lain. Sabalun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Laki-laki yang gentleman, yang berani itu bukanlah laki-laki yang membawa anak perempuan paikian kemari, tak. Tapi yang berani, yang sejati itu adalah yang nyotemui orang gaib perempuan tadi mengatakan, Pak, Bu, ambo baniai jo anak bapak jo ibu. Baniai mana? Baniai untuk berumah tangga, itu baru. Ini banyak orang pacaran-pacaran tu, Bu, tapi dia tak kenal je orang gaib. Diajak silaturahmi takut, diajak serius takut, banyak alasan. Laika mungkin bapa ibu masih SMP baru ke menik rumah tangga, mungkin tak? Kalau usia gini lah. Kalau dulu bisa jadilah umur 15 tahun lah ada orang menikah. Kalau kini macam lihat orang kau bonceng laki-laki berusi, kiranya masih pakaian roknya biru. Anak SMP, laika mungkin bisa akan menikah itu. Nah, di situ Nabi mengatakan, ya, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'aha dhu mahram. Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersunyi-sunyi, berdua-dua jo seorang perempuan yang bukan mahramnya, kecuali perempuan tadi bersama mahram. Satu kali bapa ibu bertanyalah seorang sahabat, bagaimana dengan ipar wahai Rasulullah? Ipar kau kan saudara istri atau saudara suami. Kata Nabi, al-hammu maut. Ipar itu adalah kematian. Kok bisa seperti itu bahasa Nabi menyampaikan ipar itu kematian? Kerana betapa banyak rumah tangga rusak, betapa banyak rumah tangga hancur. Mohon maaf dek, gara-gara tidak dijaga batis antara seorang dengan ipar. Banyak terjadi indah-indah, terjadi perselingkuhan segala macam, ngeri. Kalau awak bacalah cerita-cerita di media sosial tu ngeri. Kenapa? Tak dibatis, tak ada batis, tak menjaga batis antara inyo di ipar. Bahkan beberapa hari lalu Bapak Ibu kau hati-hati bagi anaknya punya ayah tiri. Jangan disamakan status ayah tiri jo ayah kandung. Jadi pernah dengar wawancara di YouTube. Jadi ada seorang ibu-ibu pisah dengan suaminya, kemudian nikah jo laki-laki lain, punya anak padusi. Kemudian nak padusi juga, ketika jo ayahnya nan dahulu tak merasa ada kasih sayang dah. Tak merasa kasih sayang dari ayah. Kemudian nikahlah ibunya jo ayah tirinya go, ternyata ayah tirinya go penyayang. Sayang ganya. Di situlah timbul perasaan aneh, Bapak Ibu. Perasaan aneh kerana selama kau tak dapat kasih sayang, kemudian kini dia kasih sayang, seolah-olahnya menganggap kaulah pengganti ayah dan sebenarnya. Tapi dia bukan sekadar menganggap ayah tirinya itu sekadar ayahnya, tapi malah kepada hal yang lain. Dan terjadi, mohon maaf, terjadi hubungan zina antara ayah tiri jo anak tiri tanpa diketahui oleh istri itu. Ngeri awak Bapak Ibu kalau kini. Jangan dibiarkan berkhalwat. Berdua-dua. Cemburu, ghairah itu dalam rumah tangga mesti ada. Si suami cemburu macam lihat istrinya berdua-dua je laki-laki yang bukan mahramnya.
si isteri cemburu menceliak suaminya, berdua-dua je pada usia bukan mahramnya. Cemburu itu penting, asalkan memang sesuai dengan syariat, tidak berlebihan. Untuk menjaga itu sebenarnya. Nah kemudian kata Nabi, ya, keberkaitan dengan khalwah, ya. Masalah safar, tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pembahasan kau mesti kita duduan dulu, seperti yang kita katakan. Memang pada dasarnya safar seorang perempuan itu kalau bisa dibersamai oleh mahramnya itu yang lebih baik. Ibu pergi haji, alhamdulillah lain dana misalnya taruhlah 100 juta, berarti cukup itu 2 orang. Maka daftarkanlah diri awak, daftarkan pula suami, pergi kedua-dua. Pergi umrah 30 juta gini misalnya. Ada lo dana 60 juta, jangan awak sepai surah. Pergi awak, pergi juga suami. Idealnya mereka. Anak awak parusi ke kuliah di Padang, di Jakarta. Ternyata ada eteknya, mamaknya, yang mahramnya tadi punya rumah dekat dari tempatnya kuliah. Kalau bisa tinggalnya di situ. Kalau bisa. Kalau tidak akan mengganggu keharmonisan rumah tangga segala macam dari mamak atau etek itu. Jadi sebaiknya kalau bicara nan elok, tentu yang baik adalah perempuan tidak pergi bersafar dalam persoalan apapun, mau pergi haji, pergi umrah, menuntut ilmu, pergi jalan-jalan, kecualinya disertai, dikawani oleh mahram. Nah lalu kemudian timbul pertanyaan, kenapa kok ada hadis kok? Maka ulama tidak menelan mentah-mentah hadis kok saja Bapak Ibu. Dikumpulkanlah nas-nas syariat yang lain, baru disitulah diambil kesimpulan. Maka kesimpulannya salah satunya adalah kenapa keluar hadis seperti itu dari Nabi SAW? Kerana zaman di saat itu sangat jauh berbeda dengan zaman kita kini. Orang dulu bapak ibu-ibu, pai itu kendaraan. Kalau nak kuda, untuk keledai atau kenderaan lain binatang. Kalau di awak kini Honda, auto, kereta api, pesawat, kapak. Kalau dulu untuk pergi haji misalnya, pergi umrah itu butuh waktu yang sangat lama. Adulai faktor-faktor keamanan di tengah jalan. Sedangkan kini dengan kecanggihan teknologi, dengan pengaturan luar biasa, sistem keamanan juga luar biasa, maka perjalanan seseorang pergi haji, pergi umrah atau kama pun lebih aman, sangat jauh lebih aman dibandingkan dengan perjalanan di masa-masa yang lalu. Jadi sebenarnya keluar dari pesan Nabi yang merdeka Bapak Ibu untuk menjaga perempuan itu sendiri. Supaya apa? Supaya kok dulunya pai surang sen bara ke bahayanya bu, pai surang tidak ada mengawani para ke bahayanya tu di tengah jalan, ada perampok, ada ada itulah segala macam. Makanya Nabi larang untuk menjaga perempuan. Tapi kecil ulama awak, kerana zamanlah berbeda, maka hukum pun bisa berbeda. Ada kaedah dalam ilmu fikih atau dalam ilmu usul fikih itu, taghayyurul fatwa bitaghayyuruz zaman wal makan. Fatwa, ketetapan hukum itu bisa berubah dengan berubahnya waktu, berubahnya tempat. Fatwa, ketetapan hukum bisa berubah karena berubahnya waktu, berubahnya tempat. Contoh Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya qaul qadim, ada namanya qaul
qaul jadid, pendapat lama Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di Iraq, kemudian pendapat baru beliau ketika beliau berada di Mesir. Jadi perjalanan keilmuan beliau salah satunya di dua kodan paling terkenal. Pertama di Iraq, yang kedua di Mesir. Banyak terjadi perbezaan fatwa beliau ketika beliau berada di Iraq dengan yang ada di Mesir. Kenapa kau bisa berubah? Karena beliau lah berada di tempat yang berbeda, di zaman yang berbeda. Nah kini awak cari pula kontaknya. Pergi haji misal. Aman tak pergi haji? Aman tak? Aman. Data awak dipastikan lengkap. Sia awak pergi jaleh orangnya, bara rombongannya, siapa pemimpin kloternya, siapa pemimpin rombongannya, tanggal berapa pergi, tanggal berapa pulang, pesawatnya, di mana menginapnya, jaleh tak? Jaleh. Bisa dicek taruh tak? Bisa komunikasi taruh tak memastikan keamanan? Bisa. Baik tuju pergi umrah. Awaklah jo rombongan, tadi pimpin oleh pimpin rombongan. Ada namanya mutawifnya nanti yang membimbing ibadah awak. Ada pembimbing ibadah, ada tenaga kesihatan yang lainnya. Aman seaman-aman. Makanya faktor iko ketikalah tercapai, maka sesuatu yang dulu dilarang berubah menjadi boleh. Nah, tapi kok faktor kau mulai hilang balik nanti Bapak Ibu. Kok ada zaman berubah keadaannya balik. Artinya keadaannya boleh zaman dahulu balik. Kan bisa jadi. Banyaknya parang segala macam. Kendaraan-kendaraan awak mereka ni kau tak ada lagi. Bisa jadi hal yang kini ada, besok aku tak ada lagi. Atau sebaliknya, hal yang tak ada kini, besok ada. Kalau keadaan berubah balik, tidak aman, tak kondusif lagi, berarti ibu kau tak boleh pergi lagi. Jadi itu berbeza fatwa, karena bisa beda zaman, beda tampik. Jadi siko menjadi jalih lah tentang pembahasan hadis kau. Bahwa perempuan pada dasarnya memang kau ingin bersafar sebisa mungkin dikawani oleh mahramnya, oleh suaminya kah, oleh anak laki-lakinya kah. Tetapi kalau dalam kondisi awak model kini yang aman, ditemani bukan oleh mahram tapi orang-orang terpercaya, apalagi kendaraan, dalam kendaraan itulah begitu banyak orang dengan sistem keamanan yang bagus, berarti larangan kau tidak berlaku lagi. Tetapi tentu saja yang namanya hal yang membahayakan itu tentu ada. Artinya sehebat-hebat sistem keamanan dan orang maliang, kadang lebih hebat lepas itu. Artinya kok ada terjadi kasus adojonya Ustaz, ibu-ibu pergi umrah dilecehan orang, diikon orang, ditun orang, ada. Tapi dari sekian juta perempuan yang pergi haji, pergi umrah kini Bapak Ibu, berapa persen yang terjadi kasus seperti itu? Jadi awak tak bisa mengeneralisir hukum kerana kasus satu dua kasus kemudian awak samaratakan. Nah, bapa dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Khusus ibadah haji, ya. Di zaman Umar bin Khattab, beliau pernah mengizinkan istri-istri Nabi pergi haji. Jadi istri-istri Nabi berada di Madinah, pergi haji ke Makkah. Jadi mesti awak pahami bahawa perjalanan ibadah ke Madinah itu bukan bahagian dari ibadah haji. Jika ada orang Bapak Ibu selesainya ibadah di Makkah pulang saja lah sah haji itu. Karena memang ziarah Madinah itu bukan kewajiban, bukan bagian ibadah haji. Ibadah haji itu hanya di Makkah saja. Isteri-isteri Nabi pergi haji, tak membawa mahram. Tak ada mahram.
Tapi beliau pai semua ada sahabat-sahabat yang lain, perempuan-perempuan yang lain yang diketuai saat itu oleh Utsman bin Affan, oleh Abdurrahman bin Auf dan sahabat laki yang lain. Umar mengizinkan, padahal isteri-isteri Nabi ko tak ada mahram. Maka risikolah dia ambil fatwa oleh Majlis Ulama ataupun Kementerian Agama dalam masalah ibadah haji. Selagi perempuan tadi pai haji bersama dengan perempuan-perempuan yang terpercaya dan elok-elok, maka walaupun tak dikawani oleh suaminya, oleh anaknya, maka itu diperbolehkan. Begitu juga dalam ibadah umrah. Itu juga dalam ibadah umrah. Tetapi memang dalam perjalanan ibadah haji kau ada catatan segitik, perlu mungkin bagi awak bapa ibu untuk merenungkan, iaitu tentang ibadah haji orang yang usianya sudah sangat lanjut. Tahun 2011, alhamdulillah bapa ibu ambo dapat rezeki jadi petugas haji. Jadi banyak tahu yang terjadi di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi. Salah satu nan nibo awak adalah yaitu ketika seseorang pai haji usianya lah sepuh, kemudian dalam keadaan sakit pula, pertanyaannya sianan kamu mengurusinya di tanah suci? Sianan kamu mengurus? Kadang dititipkan ke orang, ke tetangganya atau ke kawan perjalanan. Apakah tega awak menitipkan orang gaya awak ke orang yang juga sibuk dengan ibadahnya untuk mengurusi orang tua gitu selama perjalanan sampai puluh hari? Titipan ke orang. Padahal kau siapa orang gaya awak? Makanya sebaiknya kalau masih bisa berencana, memang ibadah haji ko niatkanlah painyo di usia-usia nan kita masih sehat. Masih kuat berjalan, tak bara penyakit dan ada. Supaya apa? Supaya mohon maaf kita tak menyebabkan orang lain pun repot di tanah suci. Pikok lain kabisa misalnya anaknya atau keluarga lain mengawani mengurus beliau ke secara langsung, tentu itu lebih baik. Termasuk juga ibadah umrah. Tolong bagi nan akan mengumrahkan orang gaib, pastikan orang gaib ko ada kawannya untuk apa ya. Kalau bisa keluarga sendiri. Kalau nan travel ko bapak ibunya nakkan ga menolak ko. Karena piti masuk dia. Pikan dia awak lah tinggal. Lai ketiga awak malah pe orang gaya awak go sia 70 80 pai umrah surang walaupun rombongan, tapi beliau lah payah jalannya, lah ada sakit-sakitan, maka itu kurang bijak namanya. Kalau ingin orang gaya kita itu pai, kita pun taknya bisa baik. Ustaz piti hambo hanya cukup untuk satu orang, berarti tidak ada tuntutan kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Jadi jangan paksakan. Jadi bapak ibu itulah yang bisa kita kaji di subuh hari kini berkaitan dengan tentang safarnya perempuan sendirian. Kenapa babko judulnya haram? Haram kalau seandainya perjalanan itu kalau tidak disertai mahram akan membahayakan jiwa seorang perempuan, akan merusak dirinya. Tapi kalau seandainya perjalanannya aman, nya akan terjaga dari hal-hal yang merusak dirinya walaupun tidak disertai mahram sekalipun, maka dalam konteks zaman awak kini hal itu tetap diperbolehkan. Tinggalai pandai-pandailah perempuan itu menjaga dirinya di tampek safar. Itulah yang bisa kita kaji subuh hari kini. Alhamdulillah lah selesai pembahasan tentang bab